percaya tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi malam hari ini buat Allah kita. Jadi, hit it! Thank you, Mike. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Halo, selamat pagi adik-adik dan kakak layan PLK Teruna GPB Bukit Sion Balikpapan. Kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan Teruna Minggu tanggal 15 Agustus 2021 bersama dengan Kak Maria. Sebelumnya kakak mau lihat dulu nih semangatnya adik-adik dan kakak layan di rumah. Masih ingat kan dengan yel-yel PLKPT Bukit Sion? Oke, kita mulai ya. Apa kabar PLKPT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, luar biasa adik-adik ya. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Teruna. Meskipun masih secara online, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik serta kakak layan semua masih tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, perlu diketahui untuk ibadah kita pada pagi hari ini, pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Serly. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Adik-adik dan kakak lain yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kakak mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Mars PLK Teruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu. Kita menyanyi kembali dari lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Tuhan
Adik-adik, kita akan mendoakan ibadah kita pagi hari ini. Dan kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan, pada pagi hari ini kami beroleh anugerah Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Teruna. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan berdoa buat kakak terkasih kami, Kak Serli, akan memberitakan firman Tuhan di pagi hari ini. Urapilah dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Namun sebelumnya ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Adik-adik dan kakak layan yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyi kembali dari Gita Bakti nomor 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan baca dari kitab pasalnya Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 26. Kalau sudah ditemukan, kita biarkan Alkitab kita terbuka dan kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, di mana kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami serta memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama kitab Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-26, yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Shirley dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Balikpapan. Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat serta sukacita mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna walaupun di rumah masing-masing. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya kakak bertanya, apakah kalian masih ingat dengan cerita tentang Paulus? Ya, Paulus dulunya dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Ia adalah rabi Yahudi yang termasuk dalam kumpulan orang-orang Farisi. Ia sangat taat terhadap Taurat Musa dan tradisi Israel. Dan dia melihat Yesus dan para pengikutnya sebagai ancaman. Tapi kemudian ia mengalami perjumpaan yang radikal dengan Yesus yang telah bangkit, yang kemudian menugaskan dia sebagai seorang rasul dan mengubah namanya menjadi Paulus. Dalam tugasnya sebagai seorang rasul, ia mengadakan perjalanan memberitakan tentang Raja Yesus yang telah bangkit dan kemudian membentuk komunitas-komunitas baru yang disebut dengan gereja. Dan sesekali Paulus menulis surat kepada komunitas-komunitas yang baru ini untuk menumbuhkan iman mereka. Dan kitab Roma adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus secara mendalam dan terperinci. Isinya membahas topik mengenai bagaimana manusia dibenarkan di hadapan Allah oleh karya keselamatan Yesus Kristus. Salah satu ketegangan di jemaat Roma pada saat itu adalah adanya dua kelompok yang saling berbeda pendapat. Kelompok Kristen Yahudi terus mentaati hukum Taurat dan berpandangan bahwa ketaatan itu akan membenarkan mereka di hadapan Allah. Sementara itu, kelompok Kristen non-Yahudi tidak setuju dengan pemahaman demikian. Terjadi kebingungan mengenai apa sebenarnya fungsi hukum Taurat dan hal apa yang menjadi dasar seseorang dibenarkan di hadapan Allah. Rasul Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat berguna untuk menunjukkan bagaimana jemaat harus hidup sebagai umat Allah. Namun demikian, menjalankan hukum Taurat tidak berarti suatu jaminan atau syarat untuk mendapatkan pembenaran di hadapan Allah. Karena Allah telah menyatakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Hanya karena iman kepada Yesus Kristus, maka seseorang dapat diselamatkan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema dari perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan menyelamatkanku, memerdekakan negeriku. Mari kita kembali lihat dari Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Di situ dikatakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa maksud dari firman Tuhan itu? Kenapa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah? Karena semua orang adalah makhluk yang berdosa.
Sejak kapan manusia berdosa? Sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Allah di Taman Eden, maka kita sebagai keturunan mereka pun turut berdosa. Namun kembali lagi kita melihat di dalam ayat yang ke-24, di situ dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Maksud dari ayat yang ke-24 ini mau menegaskan bahwa kita sebagai manusia yang sudah berdosa, kita sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus secara cuma-cuma atau secara gratis, tidak bayar. Manusia dibenarkan atau diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Darahnya sudah diganti ya, jadi Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Jadi itu artinya kita selamat bukan semata-mata karena usaha kita, melainkan karena kasih Allah kepada kita. Sungguh besar kasih Allah pada kita sehingga Ia rela menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mendapatkan keselamatan. Dan itu bisa adik-adik baca kembali dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita yang sudah diselamatkan ini, kita sudah benar-benar beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh? Jika sudah, marilah kita kerjakan keselamatan itu dengan buah-buah roh yang kita hasilkan karena perbuatan Roh Kudus. Adik-adik pasti masih ingat ya dengan 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian ada lagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan harus diingat bahwa janganlah kita berbuat baik supaya kita diselamatkan, tapi lakukanlah perbuatan baik sebagai bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Yesus dan kita sudah diselamatkan. Berbuat baiklah sebagai tanda ucapan syukur kita, karena Allah sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita, dan sebagai tanda bahwa kita sudah diselamatkan, bukan supaya kita selamat. Artinya, ketika adik-adik melakukan perbuatan baik, contohnya menolong teman-teman yang sedang mengalami kesusahan atau kesulitan, baiklah kita tidak harus menyebarkannya atau masukkan di media sosial misalnya, ya, supaya bisa dilihat oleh teman-teman yang sudah follow adik-adik. Ya, bukan begitu ya caranya. Karena kalau kita mau berbuat baik, kita harus benar-benar tulus. Kalau kita mau berbuat baik, kita mau menganggap itu adalah hal yang merupakan tanda bagi kita bahwa Tuhan sudah menyelamatkanku, jadi aku harus berbuat baik dan aku harus kasih tahu ke semua orang. Apakah dengan demikian Tuhan akan senang? Ya, kita sudah diselamatkan, jadi berarti Tuhan ingin agar kita melakukan yang terbaik baginya, bukan sekedar berbuat baik untuk diumbar-umbar atau untuk mendapatkan imbalan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perikop pembacaan kita dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26 ini, kita memahami bahwa usaha manusia
tidak bisa menyelamatkan dari penghukuman kekal karena dosa-dosa. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Syukurlah Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Yesus Kristus berkorban hingga mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Rahmat keselamatan itu diberikan secara gratis bagi yang mau percaya kepadanya. Jadi, bukan karena perbuatan yang dilakukan maka kita selamat, tetapi kita selamat hanya oleh karya pengorbanan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan ya, yang ke-76 tahun. Pastinya kita tahu betul perjuangan pahlawan kita dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini Allah tidak menghendaki manusia dikuasai oleh dosa. Dan Allah tidak berkenan atas penjajahan dan penindasan terhadap seseorang ataupun bangsa. Karena itu, Allah selalu mau menyelamatkan orang-orang yang mengalami penindasan atau penjajahan agar mereka dapat hidup yang merdeka, utuh, dan sejahtera. Dalam konteks inilah kita dapat mengimani bahwa kemerdekaan Indonesia dari penjajahan tidak luput dari campur tangan dan anugerah Allah. Memang pada saat ini bangsa kita sudah merdeka ya adik-adik, tapi kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19 yang semakin lama semakin meningkat. Namun, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memimpin dan memberkati bangsanya. Dengan memahami anugerah keselamatan kekal dari Yesus Kristus, maka diharapkan kita makin bersyukur kepada Allah dengan tetap mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi adik-adik, kita harus tetap menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Memang pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan berakhir, tetapi kakak berharap agar adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, kemudian mengurangi kerumunan, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas adik-adik di luar rumah yang tidak penting ya. Nah, dengan hal tersebut kita akan merasakan keselamatan. Dan rasa syukur atas keselamatan kita dari dosa dan kemerdekaan Indonesia ini hendaklah berlanjut dalam tindakan hidup yang mewujudkan kebaikan Allah bagi sesama dan bagi negeri. Jangan lupa adik-adik, tetap berpegang pada Tuhan dan andalkanlah Tuhan selalu dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diberi kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, para pendeta di gereja, para majelis, karyawan kantor, kakak layan, dan semua pelkat yang ada di GPIB Bukit Sion ini. Kiranya Engkau memberkati mereka dan menjaga mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu ya Allah Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang mereka minum agar mereka
bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Beri mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami mau berdoa juga untuk presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negara sampai ke aparat yang terendah. Berkati mereka. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jaga selalu negara kami, jauhkan dari rasa membenci sehingga negara kami aman dan tentram. Inilah doa dan permohonan kami, ya Allah, Bapa, dengarkan seruan kami yang kami alaskan di dalam doa yang telah Bapa ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dan kakak lain yang terkasih, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Silakan untuk persembahan, adik-adik bisa memasukkan ke dalam amplop, kemudian amplop tersebut dituliskan persembahan Pelkat PT, dituliskan nama dari sektor berapa dan untuk ibadah PT tanggal berapa. Nah, untuk persembahan adik-adik dari sektor 1 sampai dengan 9 dan sektor 11, persembahan akan dijemput oleh kakak lain di masing-masing sektor. Adik-adik bisa menginformasikan kepada kakak lain yang ada jika persembahan sudah siap untuk diambil. Dan untuk sektor 9 dan sektor 10, persembahan adik-adik bisa dititipkan kepada majelis atau koordinator sektor yang ada, kemudian nanti akan diteruskan ke kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik dan kakak yang terkasih, kakak mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kembali datang kami kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan sabda firman Tuhan ya pada pagi hari ini. Kiranya firman itu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami telah memberikan persembahan syukur kami ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati persembahan syukur kami ini, kiranya dapat dipergunakan untuk pelebaran pelayanan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Tuhan, supaya persembahan kami ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik dan kakak lain yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kami dari pengurus Pelkat Teruna GPB Bukit Sion mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada ibadah kita pagi hari ini, yaitu Kak Serly yang sudah memberitakan firman Tuhan yang indah buat kita semua dalam ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Serly dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengambil bagian dalam doa syafaat dalam ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih buat adik-adik dan kakak layan di rumah yang sudah ikut dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kakak layan semua. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang tetap semangat mendukung kami sehingga ibadah kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik.
Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik-adik di tim multimedia. Adik-adik, jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah minggu pelayanan teruna setiap minggunya ya adik-adik. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengisi absen di link yang sudah dibagikan sebagai bentuk kehadiran adik-adik. Di tengah kondisi pandemi saat ini, mari kita selalu senantiasa untuk mencari Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada ya adik-adik. Karena hanya Tuhan saja yang dapat menolong dan memampukan kita untuk melewati pandemi COVID-19 saat ini. Kita tetap setia dan terus untuk berdoa dan berseru pada Tuhan apapun kondisi yang kita alami. Tidak hanya berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan saja adik-adik. Adik-adik harus tetap didukung dengan tindakan adik-adik untuk menjaga dan menerapkan protokol kesehatan ya adik-adik. Tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, serta mengurangi kerumunan. Sebisa mungkin jika tidak perlu, lebih baik di rumah saja ya adik-adik. Kita sama-sama mendukung pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 saat ini. Buat adik-adik dan kakak layan yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh, tetap semangat ya, dan yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjamah dan menyembuhkan. Tetap terus berpengharapan di dalam Tuhan ya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mewakili pengurus Pelkat PT Bukit Sion. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu, kita akan memuji Tuhan kembali dengan menyanyi Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baik adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdiri dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena pada saat ini kami anak-anak-Mu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan sudah boleh bersama-sama beribadah walaupun di rumah masing-masing. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan biarlah ya Bapa, ibadah kami ini kami boleh serahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dengan persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
sekalian yang terkasih, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu Pelayanan Teruna minggu depan ya. Jadi tetap semangat, tetap menjaga jarak, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, Lebih dari pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh